Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita hari ini melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Qarib yang insyaallah nanti kita membicarakan masalah sunnah-sunnah daripada mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Belum mencarinya. Wa sunanuhu ay gusli khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u kamilan qablahu wa yanwi bihi al-mutasilu sunnatal gusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari wa ila nawabil asghar. Kata beliau, wa min sunanil gusli, dan daripada setengah daripada sunat-sunat mandi, itu kata beliau adalah 5 macam sunat-sunat mandi. Di antaranya yang pertama adalah membaca bismillah. Itu sunat mandi kita itu, membaca bismillah. Ada kesunatan mandi itu ada. Jadi hukumnya sunat membaca bismillah itu. Sama juga semalam berwudu, itu sunat juga kita membaca bismillah. Nah, sunat membaca bismillah yang pertama adalah membaca bismillah. Berarti yang sempurnanya membaca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi sunnah hukumnya? Padahal membaca bismillah itu adalah haram kalau orang junub. Nah, orang yang junub itu membaca bismillah, itu dalam keadaan membaca bismillah itu niatnya adalah tabaruk, yaitu mengambil berkah saja. Kalau niatnya membaca Quran, itu membaca bismillah tadi, maka hukumnya haram tuh hukumnya. Membaca bismillah tadi kalau niatnya adalah membaca Quran, karena dia dalam keadaan junub. Kalau dia dalam keadaan membaca tadi, niatnya mengambil berkah, maka kada apa-apa hukumnya. Di belakang sanak ya. Namanya di sini mau ambilnya. Deng, orang pas apa? Ini bang kan jemput kita. Yang kedua adalah sunat daripada mandi itu al-wudu'u wal wudu'u, yaitu berwudu. Itu sunat wudu, sunatnya mandi. Kamilan, yaitu wudunya sempurna, qablahu, sebelum itu mandi. Wa yanwi bihil mutasilu sunnatal gusli in tajarradat janabatuhu anil hadasi. Dan berniat dia itu orang yang mandi tadi akan sunat mandi jikalau sunyi atau tidak terdapat daripada itu orang junub tadi
daripada hadas asghar. Wa illa nawabil asghar. Jadi ini dua permacam. Waalaikumsalam lah. Waalaikumsalam lang hadir. Ini apabila orang itulah junub, tapi dia kada batal wudunya. Dalam artian dia tuh berwudu masih ada, tapi dalam keadaan junub. Wah, di mapem itu ya. Kayak apakah itu orang junub tapi kada batal wudunya. Nah, semalam itu dikisahkan orang yang junub dalam keadaan kada batal wudunya itu seperti orang yang dalam keadaan junub tidur dalam keadaan masih dalam keadaan berwudu dan berduduknya guringnya. Jadi kalau inya itu misalnya semalam itu baudu, dia ini baudu lalu terguring. Baudu guring dalam keadaan duduk. Lalu dalam keadaan guring terduduk tadi dia itu bermimpi. Kan dalam keadaan junub berarti orang itu. Nah, orang dalam keadaan junub yang seperti ini, itu niat wudunya adalah sunnatal gusli. Jadi sunat mandi wudunya niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Tetapi kalau orang itu memang kada berwudu dalam keadaan junub. Nah, saya berhubungan intim. Nah, itu orang tadi berhubungan intim, maka orang tadi itu niat wudunya adalah raf'al hadasil asghari tetap hukumnya. Nah, itu perlu dipahami artinya dua macam ini. Dua macam ini perbedaannya. Perbedaan yang pertama itu adalah apabila orang itu dalam keadaan mandi junub, sunat wudunya dan dia tidak batal wudunya, berarti wudunya itu niatnya adalah sunnatal ghusli. Apabila dia dalam keadaan sudah batal wudunya, maka niat wudunya tadi adalah tetap raf'al hadasil asghari. Berarti itu. Itu sunat hukumnya. Sunat. Jadi dua sudah. Jadi sunat mandi yang pertama adalah mengucap bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim dengan niat tabaruk. Yang kedua adalah meniatakan sunnah berwudu tadi jikalau wudunya kada batal lagi dan dia masih dalam keadaan junub. Apabila dia batal, maka niatnya tetap raf'al hadasil asghari. Wallahu a'lam. Nah, itu dua bukti. Yang ketiga daripada sunat wudu adalah imrarul yaddi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadhil imrari bidalki. Yang ketiga daripada sunat wudu Jarsidin adalah imrarul yadain, yaitu melalukan tangan alama atas anggota wasalat ilahi yang sampai oleh itu anggota tadi ilaihi kepada itu tangan tadi, ilaihi kepada itu anggota minal jasadi daripada jasadnya. Wa yu'abbaru an hadhil imrari bidalki. Ujar kita yang ketiga itu jangan kada lupa, jangan kada ingat, jangan kada begusuk mandi itu. Digusuk akan tangan tuh kemana sampainya kalau mandi itu teh. Nah, dia masalah. Jadi kalau kita berwudu kemana sampainya tangan kita tadi ke situ. Kita itu melalukan tangan sampai kemana aja digusuk, maksudnya anggota badan kita ini. Jikalau kita itu dalam keadaan mandi tadi itu sunnah hukumnya. Dalam keadaan mandi. Nah, itulah. Yang keempat daripada sunat mandi wal muwalatu wasabaka ma'naha fil wudu'i. Dan disunatakan pulang yang keempat bagi orang yang mandi itu sunat mandi wajib itu adalah muwalat. Artinya di situ saja selesainya. Sunat muwalat artinya tetap di situ aja, mandi di situ sampai selesai. Kada apa-apa. Nggih. Atau bersambung. Nah, bila bersambung boleh aja karena sunat saja muwalat tadi itu. Kita itu berwudu itu apalagi mandi wajib tadi itu sunat. Sunat kita itu dalam keadaan mandi itu separuh dulu mandi. Itu berarti sunat. Kalau satu kali langsung selesai itu hukumnya sunat tuh. Nah,
Misalnya mandi itu separuh dulu, habis separuh, nah ini kalau naik ini, kalau minta naik tuh, ya, jadi separuh misalnya mandi, separuhnya nanti, nah itu berarti kada mualat, kada sunat hukumnya. Makanya semalam tuh ada kan menanyakan, artinya kalau orang mandi itu kayak apa? Amunnya mandinya di sini, tiba tuh pindah. Apakah niatnya diubah lagi? Kada sebenarnya. Nggak, karena kada memutuskan akan itu mandi dari, cuma kada sunnah hukumnya. Mandi itu sunnah selesai satu tempat. Nah selesai langsung. Tidak kada bemandak-mandak. Nah itulah artinya. Kalau pang misalnya supan gina dengan mentuha lah, mertua, lalu mandi tadi kita itu separuh dulu, kena siangnya separuh, nah itu ini bolehlah sah hukumnya, kan apa? Nah karena sunat saja mualat tadi itu, nah itu perlu kita ketahui itu. Amunnya habis banyu di rumah, pindah misalnya, sunat lah, kada sunat berarti cuma sah aja mandinya, seperti itu bagi orang yang misalnya malu lah. Yang malu ketahuan orang misalnya mandinya ini mandi junub jurang ini, nah itulah misalnya, atau kehabisan air tidak langsung di situ, maka hukumnya adalah sunat saja menyelesaikan dalam satu tempat tadi, itu sunatnya. Ya, nanti pertanyaan habis inilah kita selesaikan dulu lah. Yang kelima, yaitu yang terakhir daripada sunat-sunat mandi adalah wa taqdimul yumna min sakaihi alal yusra wa baqiya minas sunanil gusli umurun mazkuratun bil masbusum bil mabsutati minha taslisu wa takhlilus sa'ri. Ujar Sidin, yang kelima daripada sunat-sunat mandi adalah mendahulukan sebelah kanan. Jadi mendahulukan sebelah kanan, Yarsidin alal yusra atas sebelah kiri, min syakaihi daripada bahunya alal yusra atas sebelah kiri Yarsidin. Nah jadi yang kelima mendahulukan sebelah kanan, tapi dahului dulu kepala dulu, baru sebelah kiri, baru sebelah kanan Yarsidin. Itu sebelah kiri ya. Sebelah kanan dulu baru sebelah kiri, itu sunatnya mandi, mendahulukan itu. Tiga kali ya, sama jarak orang kita ini lah mandi 9, sama dengan mandi 9, itu seperti itu. Jadi ada yang sama dengan mandi 9. Jadi sunat dulu kita itu kepala mandi, itu kepala, habis kepala 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali. Nah itu habis itu serai lagi mandinya. Itu sunat hukumnya seperti itu. Nah itu diantara sunat-sunat mandi tadi, mandi 3 kali dan mendahulukan yang kanan tetapi sesudah kepala. Nah, itu sunat hukumnya. Jadi kita ulang bahwasanya sunat-sunat mandi itu diantaranya 5 macam. Yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillah niatnya tabaruk, bukan membaca Quran. Yang kedua adalah berwudu. Nah itu berwudu. Yang ketiga adalah menggusuk badan. Yang keempat adalah bersambung, mualat bahasa kita tuh, tidak terputus mandinya, tidak berpindah-pindah, itu sunat aja hukumnya lah. Yang kelima adalah mendahulukan sebelah kanan daripada yang kiri. Itulah sunat-sunat daripada mandi wajib tadi hukumnya. Nah itu, jadi perlu kita ketahui bahwa sunat-sunat itu banyak sebenarnya. Nah, banyak lagi yang lain di dalam kitab yang lain. Di antaranya menghadap kiblat, 3 kali mengubui, menghilangkan najis dulu. Nah itu di antaranya sunat-sunat mandi lagi di dalam kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan manfaat itulah. Apa itu termasuk tanda 2? Pakai baju yang sama dengan saya. Siapa itu? Terus diberi mimpi cewek yang saya kenal hadir Ustadz mimpinya. Wah, apa itu? Apa ini? Salat istikharah minta petunjuk siapa orang yang menjadi istri saya. Masya Allah. Iya. Bagus tuh sudah.
Nah, ulun baru menjawab pertanyaan-pertanyaan buhan piala hari ini sampai kepada sunat-sunat mandi. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi ada perbedaan apa tadi? Guru, kalau suami sering menyebut binatang, apa hukumnya? Haram hukumnya perkataannya. Menyebut binatang apa tuh? Menyambat binatang. Lawan siapa menyambatnya? Sumi. Adalah. Waalaikumsalam, Kanda Anom. Masya Allah, Kanda Anom. Kayak apa abah siat jakah? Masya Allah. Hidayat, Masya Allah. Taruhlah kita sambil menjaga pertanyaan-pertanyaan yang lain, melihat pertanyaan yang lain. Nah, tolong diulang pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Guru, mandi junub itu bila ada luka yang diperban, kayak apa membasuhnya? Kalau mandi setengah lalu dibawa salat kada sah karena mandinya belum sah. Inna setialah. Jadi mandinya separuh lalu dibawa salat, sah kah salatnya? Enggak. Karena mandinya belum sempurna namanya, belum sah lagi. Mandi junub itu bila ada luka yang diperban, kayak apa membasuhnya? Kalau perbannya itu bisa kena banyu kada apa-apa. Nah, kalau kena banyu dirasapkan seperti ini. Kalau kata dokter tidak bisa, berarti nanti bertayamum habis mandi. Atau sebelum mandi niatnya tayamum, habis itu baru mandi. Mandinya membersihkan yang boleh kena air aja. Yang kena air berarti dibersihkan dengan tayamum tadi. Maksudnya mandinya dengan tayamum. Jadi 2 kali. Kalau orang pakai perban, pakai tangkir, itu junub dia. Junub dia ini tidak bisa kena air, nanti dia mandi aja dulu bagian yang sahihnya, yang sehatnya. Habis itu yang kena ini jabirahnya, kena tangkirnya itu dengan tayamum nanti. Jadi 2 kali mandinya, 1 dengan air, 2 dengan tayamum. Okay. Jadi 2 kali. Kalau perbannya bisa kena aja, cukup diresapkan seperti ini, sah hukumnya. Kalau bisa. Kalau kata dokter tidak boleh, berarti tidak bisa. Banjarbaru hadir, Masya Allah. Muhammad Iri, waalaikumsalam, ikut hadir di akun ini, Masya Allah. Sambil di follow. Insya Allah. Ulun ini banyak reportnya, jadi biasa ini kan membaca kitab. Baca kitabnya Fathul Qarib pian sampian. Sorry, separuh waktunya adalah untuk tanya jawab, separuh waktunya untuk membaca kitab. Insya Allah. Nanti kita membicarakan masalah mandi-mandi sunat. Ini kan sunat-sunat mandi junub sudah selesai, insya Allah. Masya Allah, mudahan berkat aja bang, ini berkah. Kada sempat menulis kitabnya, kada sempat mengarangnya. Jadi dibaca nanti disimpan di mana itu namanya, disimpan di YouTube. Ini kan nanti ada di YouTube. Nah, guru, perbannya itu dibasahi sampai kulit kena air kah? Iya, pakai air dibasahi, dilap ke ini supaya dia rasap ke dalam. Kalau tidak mau bertayamum, bagusnya tuh bertayamum. Kalau mau bertanya langsung naik, tidak apa-apa, langsung aja naik. Umat Tasya, nah, itulah kalau panjang pertanyaannya langsung naik boleh aja pertanyaannya. Ya perbannya yang dibasahi, pakai akun pakai naik kahpian, jadi ulun nyaman menjelaskannya. Tadi sudah jelas bang, ulun jelaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau tidak ada ditanyakan kita langsung aja. Ajan sudah masuk salat, namun belum junub, belum mandi junub pula. Ajan sudah masuk salat, namun belum junub. Gimana itu tahu? Apa maksudnya belum junub? Belum mandi. Mandi kalau belum junub. Kalau belum junub berarti pian harus junub lah. Apa itu pertanyaannya? Salah mungkin pian. Terapi Anat Antoni. Batas memasukkan air mandi wajib ke dalam lubang pasrahatan puasa sampai mana guru? Iya. Kalau memasukkan bagian hidung ini batas yang jahir saja. Batas yang jahir saja. Jangan sampai khaysum ke dalam sini. Sampai jangan khaysum namanya. Kalau telinga zahir luar saja. Sampai tangan ini aja. Nah, sampai di dalam ini aja. Jangan sampai ke dalam. Nah, kalau orang mandi wajib misalnya tergelincir sampai ke dalam sana.
Apakah membatalkan? Kadang membatalkan karena mandinya itu disuruh syariat. Beda dengan kita menyedot air dengan tidak disuruh. Misalnya itu bisa membatalkan. Jadi ada perbedaannya nanti. Jadi kalau kita itu misalnya memasukkan air jangan sampai terlalu dalam sampai sini. Bagian jahir saja kalau kita mandinya. Kalau mandinya itu sudah siang. Kalau mandinya malam sampai ke dalam keluar masuk ke enggak apa-apa. Nggih. Seperti itu. It's money. Nah, termasuk salat namun belum junub gimana? Belum mandi junub mungkin. Nggih, udah masuk mandi, nggih. Mandi sambil memusahadakan nur airnya itu boleh jala guru, boleh benar kata Pak Fabian. Oh, mai liwar Muhammad Irni. Guru mandi junub untuk kepala apakah juga sebelah kanan dan kiri? Oh, aduh pertanyaannya. Yang sebelah kanan dan kiri itu kalau dia bisa sebelah kanan dan kiri. Kalau dia bisa langsung sebijian, langsung saja sebijian. Sama semalam Baudu sebelah kiri kah dulu, sebelah kanan kah dulu, kada langsung aja. Kalau muka kada sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri enggak. Sama dengan wudu semalam. Jadi kalau kepala langsung aja. Bagus pertanyaan pian itu. Inggih jarang dikata. Maksud ulum belum mandi junub. Iya kalau masuk waktu mandi aja junub. Kada apa-apa. Bun puasa tetap aja mandi. Terapi Antonila tetap aja mandi. Cuma makruh hukumnya. Makruh hukumnya kalau kita itu mandi junub kalau bulan puasa itu sudah kalau masuk waktu subuh. Makruh hukumnya. Kalau bisa tuh sebelum masuk ajan. Ayo main guru unang. Assalamualaikum umat asya. Enggih no umat asya mintarilla ulun 4 batakon. Kalau mandi junub tuh baiknya baudu kah dulu. Han pian tertinggal. Anu tadi baudu sunat wudu hukumnya. Sunat baudu kalau mandi itu. Mandi junub tuh sunat sebelum mandi itu baudu dahulu. Niatnya apa? Kalau pian masih wudunya belum batal, berarti niat pian itu adalah sunat mandi. Kalau wudunya sudah batal, niatnya seperti wudu biasa, yaitu raf'al hadasil asghari. Maka mandi junub ini tasarah aja guru, kada ada aturan tertibnya guru. Iya tasarah aja mandinya, cuma maksudnya ada aturannya ini adalah sunat hukumnya. Mandi itu terserah aja, maksudnya yang sunat itu baudu, membaca bismillah, menghadap kiblat, itu nang sunat. Amun kada nang sunat bang apa langsung bercabur ke sungai nangai. Nggih orang ai, kada ada tertiban, cuma maksudnya nang sunat nabi kayak itu, demi itu lakonnya han. Nggih nangai. Maka kada ada aturannya, kada ada aturannya. Iya, kada ada aturannya kalau kita ini kalau kita hendak kada ada aturan kada apa-apa. Kada menghadap kiblat. Yang baniat dia langsung bercabur ke sungai, salah mandinya sah. Nah, ini maksudnya yang ada aturan ini sesuai dengan ajaran Nabi itu kayak itu, namanya menurut contoh Nabi. Sah aja mandi itu biar kada baudu, biar kada membaca, kada apa namanya asa baniat ya. Sudah, biar kada menghadap kiblat. Nggih. Ada apa? Amun dalam mandi wajib ada syak ragu-ragu, sah kadanya mandi kayak apa guru? Harus yakin. Syaratnya itu orang beristinja, orang mandi junub, orang baudu, syaratnya harus yakin. Kalau kada yakin ulangi. Kalau belum sunat macam mana guru? Kalau belum sunat semalam kan itu hatta tahta kulfatin, di sini kada ada disebutakan. Artinya dibuka kukulupannya itu dimasukkan air di situ. Nah itu kalau orang belum sunat, engge terapi Antone. Hanya aja ulun tak buka TikTok pian guru ini tuah engge umat asya, maka pian ada di atas ini. Bertanya langsung ya pian buka anunya tuh buka apa namanya tuh mute-nya. Ulun naik akan da pian umat asya engge. Akun hanyar ka pian guru kada napuskan. Ini akun khusus membaca kitab kalau sore. Kalau sore kan baca kitab, sudah habis itu baca kitabnya. Sebelum ulun pengajian tolak kan baca kitab ini. Oh unang mantap lah. Unang. Naik kan nang banyak banget takunan pian ini baik naikin nang minta naik nang. Guru amun darah di luka keluar. Saat mandi itu mau ulang ke mandinya kada. Kalau darah mengalir langsung ya mandi terus ya.
dibasuh itu darahnya, langsung aja. Nah itu kada apa-apa. Mandi itu artinya kecuali banyunya campur darah kita tuh kada sah mandinya. Kalau mandinya itu langsung aja, nah itu kada apa-apa. Di luka itu kan karena aja darahnya biar aja keluar. Kita mandi kan apa? Muhammad, masya Allah. Assalamualaikum. Nah, dia bisa masuk. Ya, sudah masuk. Amang Ifit, waalaikumsalam warahmatullah. Guru, bidawang halalkah? Kalau bidawang kada halal, tada syilah. Cuma telurnya halal. Telur bidawangnya halal. Kalau apa namanya? Kalau bidawangnya kada halal karena dia amfibi dua alam, kada halal. Kalau telurnya halal. Telur penyu halal. Nggih. Telur buaya halal. Pokoknya semua telur hukumnya halal. Kecuali memudaratkan pian. Bidawangnya halal, Bang. Bidawangnya kada halal, telurnya yang halal. Nggih. Yang kalau panjang pertanyaannya minta naik nih Bapak langsung. Unang, nah Masya Allah Unang. Terima kasih Unang, Masya Allah. Jaini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ulun nih pang guru lah lain tentang hukum tuh lain, cuma ulun mah hendak meminta pendapat aja menurut pian kayak itu. Nah, kayak apa caranya kita nih lah menagur ibaratnya tuh kayak tetuha di tetuha di sini lah guru ya. Kalau cuma pasti jadi imam tuh makhrajul hurufnya tuh ada lapas lah kayak itu. Nah, memang kada seberatan bang lapas ada lapas lah kayak itu. Di Fatihah kah apa? Nggih di Fatihah. Masalahnya kan di Fatihah ini wajib kalau guru masuk rukun. Tepat kada menurut pian tepat kada lapas apa tak lepas sama sekali? Oh, lepas saja kada lepas sama sekali tapi kurang tepat antara hak lawan hoknya itu nah. Oh itu, nggih. Nah bagi pian itu ulun padahkan dulu hukumnya. Bagi pian apabila pian berjamaah dengan orang itu, apabila menyatakan pian itu Fatihah orang itu kada sah, maka pian kada sah menjadi makmumnya. Nah makanya itu guru pian aja yang kada sah, maksudnya mun pian menyatakan. Amun yang lain sama menyatakan misalnya, orang ini kada sah Fatihahnya, berarti kada sah juga dia mengikutnya. Oh kada seberatan bang di sini. Nah cuma itu kan kami ini ibaratnya sini ini adalah bang 4-5 tahun. Nah cuma cara menagurnya ini menurut pian kayak apa hendak ditagur lah kalau tersinggung sidin kayak itu. Nah adakah cara nang baik untuk menagurnya nih teh? Itu pada di pengajian nyamannya itu. Di pengajian itu menjelaskan masalah Fatihah itu. Jadi kada secara langsung misalnya adalah pengajian wadah pian itu di masjidnya tuh. Kadanya langgar aja kami ini di komplek nggih. Oh iya. Itu berbahaya kalau bagi orang yang tahu kada sah mengikutinya kalau dia menyatakan bahwasanya imam itu kada sah Fatihahnya, berarti kada sah dia mengikut imam itu. Bagi yang kada tahu kada apa-apa, sah aja bang tarus. Boleh ulun lah. Boleh ulun lah. Namun pian tahu pada pian menyatakan kada sah, berarti pian kada sah mengikutinya. Seperti itu. Ada maksudnya boleh ulun. Nah, boleh pian itu misalnya takutan disambat orang, misalnya kada suka dengan imamnya tuh. Pian umpat ya dengan inya berjamaah, tapi pian kada mengikut imam namanya, mengikuti gerakannya saja. Tetapi pian sembahyang soranganan hitungannya. Niatnya sama aja pian soranganan dari awal. Karena pian tahu bahwasanya imamnya itu kada sah. Menurut pian. Jadi pian kalau hendak menghormati sidin misalnya atau menjaga supaya pian jangan terfitnah, umpat jaga rekan orang sembahyang, tetapi pian kada berjamaah maksudnya dengan orang itu. Seperti itu aja solusinya. Amunnya pian kada jadi fitnah, boleh ya kada apa-apa karena pian menganggap imamnya itu kada sah. Nah, seperti itu. Misal guru lah, ngaran misal nih sudah lah menagur nih salah lah menurut pian. Kita kada salah. Karena itu bersangkutan dengan orang banyak, kada sah. Kada salah tuh maksudnya menagurnya. Hukumnya malah bagus pian, ganal pahalanya menagur kalau wani. Soalnya kita menagur orang menyalahkan orang ini kita harus dengan dalilnya kita keluarkan. Anak ulun bawa jus amanya guru kayak apa?
Nah, ulun cuma kasar pang guru lah kayak apa Iya lah. kasar, amun kita tuh mbak anu aja kayak apa mun kita belajaran Fatihah lah tuh, soalnya ini penting wajib tuh. Nah, ada apa-apa belajaran kiau guru situ supaya kawa belajaran Oh, Fatihah. enggak. Masuk akal, Nggih. masuk akal. Nggih. Nah, atem pula ada ustad tuh kita ustadnya harap tuh baca Fatihah. Kita ini kan sembahyang ini penting tuh. Nah, itu artinya baca Fatihah masing-masing. Bayi jasa aja kita lah guru lah. Nah, Biasa bentuk aja tuh kita lah. nggih. Enggak. Jadi kita kada kentara mana orang. Sambil membaca pertanyaan orang lah. Enggak, Orang enggak, hamil silakan. 1 bulan keguguran itu ada nipasnya kah guru? Harusnya mandi junub kah? Iya, semalam kan dipadahkan. Orang yang keguguran atau orang itu keluar bayi tanpa mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan sedikit pun misalnya basah lah maksudnya tuh, tetap hukumnya mandi wajunub. Nggih. Tetap hukumnya mandi junub, mandi nipas namanya hukumnya. Nggih. Keguguran tuh ada nipasnya. Kalau darahnya masih keluar berarti nipas namanya. Habis itu darah atau kadada keluar darahnya, tetap hukumnya mandi dia. Mandi nipas namanya. Nggih. Guru amun sembahyang hati banyak malamunnya, tapi berjamaah kayak apa guru? Kada apa-apa, tetap sah hukumnya sembahyangnya. Tetap dapat pahala jamaah. Apabila jamaahnya itu ada yang khusyuk, maka yang sembahyang mahayabang tadi itu malamun tadi tetap dihitung khusyuk. Tetap diterima. Makanya untung berjamaah itu. Berjamaah itu bila orang itu berjamaah kada khusyuk. Dan ada yang khusyuk berarti dihitung khusyuk. Seberataan tidak ada khusyuk, maka diterima itu kenapa? Diterima sembahyangnya itu karena jamaahnya. Nah, seperti itu. Nggih, onang. Yang tentang nipas tadi tuh bisa bilanya keguguran tuh masuk juga lah yang masih itu 40 hari itu guru. Oh, kada kayak ini nipas itu apabila habis darahnya berarti habis nipas. Kada masih menunggu 40 hari. Yang habis Misalnya- beranak tuh apa namanya guru? Ya, habis beranak tuh namanya darah nipas. Bila inya itu misalnya keluar darahnya habis 3 hari, berarti nipasnya berarti 3 hari aja. Oh kayak itu kah? Tinggi Kada kada mesti menunggu 40 40 hari, pak kada kau menggauli biniku ja 60 hari ini ja. Kada. Bila darah nipasnya selesai suruh mandi sudah. Boleh dah pesawat terbang situ mendarat. Oh, enggak berarti Iya. kadada patokan 40 hari itulah. Memang kalau darahnya terus keluar itu paling lawas sampai 60 hari. Paling Enggak. lawasnya sampai 60 hari. Tapi paling setumat nipas itu habis melahirkan langsung habis darahnya. Oh, ada juga Mandi nang kayak itu lagi. guru lah. Jadi Ada kadada juga. patokan di situ. Ada patokan karena sepaling sedikitnya nipas itu ketika lahir bayi langsung darahnya hilang. Habis. Nah, surai lagi mandi. Enggak Awalnya berarti lagi langsung itu, aja kan ano. ulun padahi bini ulun mun tuntung beranak ya kalau kadada yang 40 hari itu tuh berdusta. Oh, hamil lah Habis sudah. darahnya. Kon? Sudah hamil kah? Doakan aja guru hanya 18 minggu. Nah, itu kayak itu maksudnya. Karena paling sedikit haid nipas itu adalah ketika bayinya lahir langsung habis nipasnya. Bilanya kada keluar darah lagi langsung mandi, langsung bisa sembahyang. Kada menunggu 40 hari. Ulun mah ditantang ya guru ay tahan aja 40 hari. Oh boy lah ay ulun. Adanya 40 harian tuh bila diperiksa pindah kada lagi suruh mandi. Sembahyang dah. Nggih. Termasuk ada ribanya Kak Guru bila gaji honor itu masuk rekening bank kada lewat dia itu. Kada ada ribanya. Ulun sambil membaca punya kawan lah. Hasnur, waalaikumsalam, Samarinda hadir, waalaikumsalam. Guru amun sudah baudu lalu baludah ada darah gigi kayak apa guru? Dirudahkan aja itu. Batal kah wudunya kada batal? Kumur-kumur kena bila ditaguk darahnya tuh najis hukumnya. Maka menaguk darah yang liur bercampur darah hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena liurnya itu darah benajis. Itu yang menjadikannya haram. Enggih, dirudahkan aja batal wudunya kada batal wudunya. Ulun menaikkan berdua lagi hendak naik nah. Muhammad Duni lawan anane. It's my. Sambil kita lah. Ulun sambil menjabakan. Kayak apa kita menyikapi hendak bajakat tapi masih ada hutang? Minta rela. Kada apa bilanya sampai jakatnya nisabnya maka wajib pian bajakat. Tetap wajib bajakat. Hutang ulun belum lunas guru Amun ka itu seberitan orang kada jadi bajakat kena.
Makanya di dalam hukum fikih walaupun hutangnya ada, apabila dia sampai haul dan sampai nisabnya, maka tetap mengeluarkan zakatnya. Satu lahzah yaitu nifas, satu lahzah. Artinya bila habis bayinya lahir langsung hilang. Waalaikumsalam Ahmad. Guru Jumatan sekalinya imamnya Wahabi, khutbahnya tauhid, sahkah Jumatnya lawan berimaman lawan inya? Iya. Pakai akun pakai seperti ini. Kita di Makkah itu seberitaan mengikut imamnya adalah Wahabui, namanya seberitaan. Wahabi seberitaan. Yang pertama, asalkan rukun khutbahnya itu terpenuhi yang 5 macam itu. Yaitu alhamdulillah, salawat kepada Nabi, habis itu wasiat, habis itu doa kaum muslimin muslimat dan ayat Quran, berarti itu hukum khutbahnya sah. Lalu imamnya Wahabi kayak apa? Asalkan pian mengikuti menyatakan bahwasanya imamnya itu sah, maka hukum pian itu sah sembahyangnya. Jangan pian ini ini kada sah, ini kada berbismillah. Berarti pian kada sah Jumatnya, karena pian menyatakan kada sah imamnya kada berbismillah. Tetapi pian itu harus menyatakan imamnya itu sah sembahyangnya, bukan bismillahnya, bukan bismillahnya ditinggal atau apa, tapi pian menyatakan sah. Jadi sama dengan orang yang beda mazhab yang lain sama. Misalnya di Makkah itu imam mazhabnya adalah Imam Ahmad, atau di tempat kita Imam Ahmad, Imam Hambali. Kita nyatakan aja bahwasanya imamnya itu sah sembahyangnya, maka sah hukumnya sembahyang kita. Itu walaupun Wahabi imamnya kada apa sah. Yang penting kita itu menyatakan imamnya wah kanda mahabah. Muhammad Doni A9 246 noh. Ini umpatan juga kasih. Apa itu? Malah tauhid kayak Tritunggal. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tarakan Kaltara. Masih ingat pian nama Piti? Masya Allah. Inggih Amang Piti. Guru ulun minta pendapatnya, bolehkah ulun menghadiri kawan yang suka teksis, kawan yang menyinggung guruai? Kalau itu menyakitkan hati pian, kada usah umpatan pian. Menghadiri apa tuh? Suka toksis tuh apa? Toksis tuh Umi? Guruai menghindari kawan yang toksik ya. Yang kayak penyambatan, mepek-epek, kayak itu nah lingkungannya kayak menyambati kita kayak itu. Nah jadinya nih enak menghindari aja, yang boleh lah aja. Boleh benar menghindari. Kenapa kada bolehnya? Bagus yang itu dihindari. Dak apa kita tuh meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat itu, yang menyinggung kita atau menggibah orang itu. Itu ngarannya toksik lah. Itu. Tenang. Guruai toksik nih kayak apalah, kayak kasar kayak itu nah dalam berkawanan tuh. Oh itu kayak kada bagus lingkungannya lah kayak itu nah. Macam-macam ada yang bahiri lah, di situ ada menderakan orang. Ya macam-macam tadi. Oh iya, suka menyambati orang. Oh nyata jauh pian. Yang suka menyambati orang jamaah umat asya. Nyata itu pian disuruh itu. Ustadz Peng Al-Kutai, Masya Allah Ustadz Peng. Naik ke Ustadz Peng. Masya Allah Ustadz Peng. Hadir sidin. Ya, apa mana kakan piannya Ustadz Peng alihnya juga ulun. Guru baudu batalah mematiakan apa? Air divisi sudah baudu batalah mematikan air divisi. Ada betul? Ya apa itu? Mematikan siapa? Melajari mematikan air divisi itu batal, bingung juga ulun lah. Lain guruai jar si Dini sudah baudo, mbak itu masuk ke dalam WC, hendak memati banyu jata masuk nih awak ke dalam WC. Batal lah aja udo kita toh jaka itu teh. Ada batal. Kecuali pian masuk ke WC itu bekami tekantut. Guru bila bibinian haid lebih 2 minggu, sudah mandi bersih, tapi pas berhubungan keluar darah hukumnya guru kada apa-apa, itu darahnya darah istihadah berarti. Karena nafsu kayan lah, darah haid itu batasnya 2 minggu, yaitu 15 hari.
Bila lebih daripada 15 hari itu disuruh mandi, disuruh sembahyang sudah. Masih keluar demi itu guru aja, mestinya tetap boleh digauli, itu namanya darah istihadah, namanya darah penyakit, karena batas haid itu paling lama 15 hari saja. Hingga kalau dia itu lebih daripada 15 hari terus keluar terus darah haidnya, itu nanti dia mandi. Nah itu waktu sembahyangnya harus menunggu masuk waktu nanti. Apabila masuk waktu baru dia bersihkan lagi darahnya, lalu dipasangnya itu pembalut, dia berwudu langsung sembahyang. Seperti itu. Jadi berwudunya kalau orangnya darahnya keluar terus sampai lebih daripada 15 hari, nanti ada tata cara berwudunya. Nah, di antaranya adalah harus berwudunya menunggu masuk waktu setelah dia membersihkan itu darah tadi. Habis membersihkan darah dibungkus, nah, itu pasang pembalutnya, habis itu dia berwudu. Nah, habis itu langsung dia sembahyang. Dan wudunya tidak boleh niatnya raf al hadasi karena darahnya masih keluar. Itu niatnya khusus, yaitu listibahati sholati, bagi membolehkan sembahyang. Nafsu khayanlah. Guru bacaan tahiyat yang betul itu apa? At-tahiyatul atau at-tahiyatul. Iya-nya bertasdid at-tahiyatul. At-tahiyatul. Nah, pemulaan berarti. Nah. Assalamualaikum. Jadi guru umpat Wahabi itu bergantung sangkaan kita aja berarti lah inggih. Nah, artinya umpatnya itu imamnya sah itu jadi nyatakan. Nyatakan imamnya itu sah sembahyang. Seperti di Mekah tuh kan, orang kadang membaca bismillah. Kalau Imam Syafi'i wajib membaca bismillah. Jadi kita harus menyatakan bahwasanya imam ini benar, sembahyangnya sah hukumnya. Jadi kita sah aja mengikutnya. Nah, itu kalau pian seperti Unang tadi menyatakan imamnya kadesah, walaupun sama satu mazhab, tetap dia kadesah mengikutinya karena dia menyatakan Unang imamnya kadesah menurut si Unang. Nah, misalnya itu kita menyatakan Wahabi, ini salah, nah bismillahnya ditertinggal, Fatihah kadesah kita mengikutnya. Kenapa? Karena kita masih mempertahankan, artinya bila orang ini kada membaca Fatihah itu membaca bismillah, kadesah sembahyangnya. Kita umpati, maka kita kada sah sembahyangnya. Jadi kita umpat Wahabi itu harus imam ini sah sembahyangnya. Nah, itu kayak itu. Tentang bismillah tadi itu guru lah. Ulun membacalah di mana-mana pian kadeda yang tanpa bismillah tuh, yang ada tuh anuja apa memelankan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada memelankan. Semuanya pelan. Kalau Imam Syafi'i kan wajib menyaring. Kalau yang lainnya tuh pelan sir. Imam Syafi'i wajib menyaring. Nah, itu. Karena Imam Syafi'i memasukkan bismillah itu adalah hukumnya termasuk daripada Fatihah, maka wajib didengar oleh telinga. Kalau imam lain hukumnya sunnah. Nah, itulah. Kalimantan hadir seandainya imamnya lidi lada bismillah kada kalau leh, tapi makmumnya bismillah kayak Pak Guru. Iya tadi harus menyatakan imamnya sah, maka hukumnya sah hukumnya. Tetapi kalau mazhabnya sama itu tertinggal bismillahnya kada sah. Hukumnya amunnya sama mazhabnya, amunnya berbeda kada apa-apa. Penting pian nyatakan abaitilah salsabila, pian nyatakan imamnya itu sah, maka hukumnya sah. Itu di mana disebutkan di dalam kitab Sarasitin di dalam. Suka penyambetan guru aja, Masya Allah. Waalaikumsalam. Maracuni guru itu bahasa Inggrisnya. Oh iya kah? Oh kada bisa ulun bahasa ini. Rububiyah uluhiyah asma dijadikan guru. Terima nafsukan. Guru izin turun dulu inggih sama-sama Haznur. Inggih kita bismillah kah guru? Sedangkan imamnya kada. Kalau kita membaca ayatnya tetap ya bismillah makmumnya kita. Kalau Imam Syafi'i maksudnya wajib bismillah itu, kalau imam lain kada wajib. Nah itu makanya pian jangan mengatakan bahwa kada sah ini imamnya kada bismillah, kada sah, pian mengikutnya. Guru izin turun inggih, terima kasih umat Asya, Masya Allah. It's me. Adakah yang aku gunakan it's me? Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang tadi aja pengguru yang terkait mandi wajib tadi kan pasal apa tuh? Sebenarnya tuh
ada rasa kayak kayaknya belum belum sampai gitu nah banyu tuh di awak atau bagian belakang kah atau apa gitu nah jadi kan setelah pian jelaskan tadi ya alhamdulillah jadi kita kalau tuh berpikiran yakin aja gitu nah ya Allah Guru. Iya, kalau kita yakin sudah misalnya sampai banyunya, ada apa-apa lagi. Menya sampai kan mandi wajib, istinja itu patokannya adalah yakin. Kalau dia mandi yakin bahwasanya banyu ini sudah rata di awaknya, itu sah. Walaupun mandinya misalnya banyunya segidar aja misalnya. Ini ada pertanyaan bagus lah. Aku bongol. Kalau mandi kita itu misalnya disidin pakai jidar, airnya karena percikannya pulang. Kalau air percikannya itu terlalu banyak percikan ke dalam jidar, itu bisa airnya tuh mustakmal jadinya. Tapi kalau sedikit aja kada mustakmal. Itu ditakdirkan seandainya percikannya itu airnya berwarna, maka banyu di dalam jidar itu berwarna jadinya, maka hukumnya kada sah jadinya, mustakmal jadinya. Atau berbau harum. Percikannya tadi seolah-olah berbau harum. Jadi kalau percikannya sedikit aja itu kadang menjadi masalah. Di dalam imbir kita mandi misalnya di imbir. Nah percikannya tuh sedikit aja karena imbir itu kadang jadi masalah. Maksudnya tetap sah hukumnya. Tetapi kalau misalnya percikannya segayung, nah itu seolah-olah banyu yang segayung ini ditakdirkan berwarna. Seandainya tak buat ke dalam imbir itu, maka banyu di imbir itu berwarna. Maka seperti itulah takdirnya. Makanya di awal semalam itu tagayuran hisan au takdiran jersidin. Menjadikan air itu mustakmal dengan sebab berubahnya itu nyata perubahannya itu ataupun ditakdirkan. Jadi berubahnya itu ditakdirkan tadi percikannya itu seolah-olah banyu berbau kah atau banyu berwarna kah. Nah sehingga percikan itu mengubah air yang di dalam imbir tadi. Jadi kalau pian yakin aja percikannya sedikit maka hukumnya sah saja. Hukumnya mandi dengan imbir tadi, jidar tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah. Kayak apa tuh Guru? Enggak sudah ulun jelaskan. Lah, roll listrik hendak naik kah? Arol listrik. Hal dasar buktikan Allah itu ada apa tidak ada. Jangan capek-capek salat cuma sia-sia. Perkenalkanlah. Kayaknya pian empat ulun di malam hari menjelaskan Allah Ta'ala. Pian tuh melihatlah. Ini Abdullah, kisah Allah Ta'ala. Abdullah, wah keren juga Abdullah ini. Naik Abdullah yang ada kisah Allah Ta'ala. Waktu ulun ada lagi 6 menit kalau pian ada kisah Allah Ta'ala. Ulun naik akan pian. Ulun betakun kayak bagarang menurut pian Allah Ta'ala itu. Lucu bener Guru. Menurut pian, ulun nak tahu membuktikan Allah Ta'ala itu ada. Pian kayak apa? Ulun naik akan dulu. Pian hendak betakun Allah Ta'ala. Ulun hendak betakun kayak apa? Nggih Allah Ta'ala. Guru ulun nak berkisah Guru. Nggih kada Bapak. Ya berkisahkan. Ulun nang terkait omong unang tadi nang berkisah anak menagur ujar sidin. Ngarannya Imam. Mun ulun bahari Guru suapang juga terasai Guru kata nang ngaran masih kalanak pang Guru lah. Masih apa ya masih anung gitu nah belajar kan. Jadi ngarang ke anak ini kan masih totok kalau Guru lah. Jadi menagur Guru kada bahasa ngarang ke anak kan. Cuma bujur pangjar pian tadi apa ngarannya dibawain mungkin diadakan kayak apa ya bejasahan kah kalau beribasahan kan jadi kada merasa tersinggung. Terima kasih banyak loh ilmunya Guru. Iya, sama-sama. Ini masalah sajar mel. Ulun kada paham masalah Ahmad Muhammad Insan. Itu ulun malam biasa menjelaskan itu. Ahmad Muhammad Insan. Itu larinya kena ke Nur Muhammad itu. Malam aja lo Guru. Amunya sore ini kita membahas banyu AC Guru lah. Iya, lain babnya. Nah, kalau pian hendak melihat itu, lihat di PT ulun ini nah. Di PT ulun yang ini, di PT ulun itu kalau pian hendak paham. Mana si Abdullah tadi kisah Allah Ta'ala tadi mana? Ulun suka. Nah, kada wani naik juga Abdullah ini. Agin takutan mun Allah Ta'ala sa kok. Pada tahu aja tapi takutan naik. Nyaman kita hendak tahu ya kalau kalau bujur tahun naik aja, kada usah mentaping di bawah. Mandi junub itu adakah yang membatalkan kayak wudhu? Mandi junub kan ada membatalkannya. Mandi junub itu kecuali murtad.
Bila murtad batal mandi junubnya. Dalam artian orang itu kada batal niatnya di tengah mandi misalnya dia bermurtad, misalnya maka batal lah mandi junubnya. Kada sah lagi. Oh, berarti misalnya tercapai kemaluan atau misalnya tekantut guru kada apa-apa lah guru lah langsung lanjut. Itu Bapak wudhunya aja kan tadi sunat kalau berwudhu, kalau kita tadi mandi junub sunat kalau berwudhu. Nah, wudhunya aja yang batal, kalau junubnya kada batal. Berarti mun sedikit aja kada apa ini, kada apa sedikit aja terpercikannya. Berarti sah aja guru, sah aja. Nah, nyaman tuh rumah pinggir sungai cabur langsung. Amannya kawat tuh mandi tuh pakai shower, pakai keran itu nyaman bagus. Ini kada bertahan mustamal lagi. Ulun kada paham Ahmad Muhammad sir name sir Jelmal. Di hati pian di piti ulun yang ini nah. Kena pian 4 ulun lep yang ini nah, yang lep ulun di atas ini. Ini lepnya ulun habis maghrib lawan jam 10 malam. Ini nah. Kalau ulun kada sibuk. Piti ulun itu. Kalau salat pas hanyar bamula membaca surah masuk nyamuk kamuntung tetaguk kayak apa guru? Kada batal hukumnya. Kalau pian tetaguk kada sengaja kada batal hukumnya. Tapi kalau mau apa misalnya nyamuk lalu di muka pian hirup pian taguk batal hukumnya. Kalau misalnya baca bismillah iyyaka na'budu wa iyyaka pas masuk nyamuk dan langsung tetaguk kada batal. Itu namanya kada sengaja kita. Makanya kada sengaja mau naguk nyamuk yang tadi kada batal hukumnya. Sunatkah sujud sahwi? Sunat hukumnya sujud sahwi. Kenapa? Karena melakukan pembatal sembahyang tanpa sengaja namanya. Itu kan batal sembahyang kalau kita menaguk sengaja. Tapi ini kada sengaja. Maka sunat sujud sahwi. Amin. Yulak Buntung minta doanya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun kada paham Ahmad inggih. Kayaknya ulun kada menjelaskan itu. Inggih. Masya Allah. Datu Aman Kardawi. Masya Allah. Malam jam berapa guru? Jam 10-an biasa ulun laptop. Inggih. Bisa ulun majukan bisa juga. Malam tadi ulun jam 9 aja Bang Lip. Kitab Fathul Qarib sudah bab apa guru? Hanya bab bab Sunanul Gusli. Sunat-sunat mandi. Inggih. Lawan ulun aja musuhnya guru. Foto kalambu kuning. Iya kata iya hajar tuh. Ini rantaunya mah masalah. Pas sembahyang ada kucing berabah di sejadah kayak apa itu guru? Kalau berabah di sejadah aja kada apa-apa. Asal jangan biar najis ada di sejadah kita kada apa-apa. Asalkan waktu kita itu sujud kada kenainya. Kada kenainya. Nggih. Kalau kucing itu basuh langsung disingkirkan tidak apa-apa, kada batal sembahyang kita. Tapi kalau pian lihatakan kucing itu misalnya waktu kita tahiyat dia itu ada di paha kita tuh bisa batal. Kenapa? Karena kucing itu najis. Dia bahiranya kada berbasuh, bisa ada najis di awaknya itu. Berarti itulah. Jadi kalau di sejadah aja kita singkirkan waktu sujud tidak apa-apa. Kada membatalkan akan sembahyang kita. Amun mandi junub pakai danu. Banyu kalau lah. Awak danu itu apa tuh? Danu misal lagi dabu bisa ada dabu inggi kalau kada ada banyu kada apa-apa mandi junubnya dengan dabu tayamum datu kardawi. Tapi pakai banyu AC kah walau guru? Wah ini Banyu nyaman. asis. Iya, kalau dia banyunya murni kada apa-apa. Inggi. Banyu ambun gin boleh. Banyu salju gin boleh, banyu sungai gin boleh mandi itu. Inggi saja. Orang luar guru kalau yang aneh ditanyakan orang luar kalau ini pakai debu iya pakai debu tayamum namanya boleh aja. Wah Abuya masalah Abuya ini nah katamu lawan lebih gampang mabut ya. Tentang riba nih Pang kayak apa guru? Tapi kan kita nih lah ambil kepentingan juga kalau guru lah di dalam situ. Ujar tuh gugur Pang karena sudah ada perjanjian. Contohnya tuh kayak PDAM nih guru lah. PDAM nih kan kita memakai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya kalau. Nah, tapi tanggal 20 sudah ditagihnya guru
Nah, apabila pulang kita terlambat pulang bayar, kena denda. Nah, itu nah kayak apa itu tuh ribanya di situ tuh? Itu lain denda tuh lain riba karena ada bedanya. Kalau denda, kalau riba itu artinya harga tapi harus berlebih itu baru riba. Kalau denda kan lain hukumnya riba. Denda. Kalau kalau yang tentang waktunya tuh Bang Guru, ada rentan waktu perbedaan? Kalau rentan waktu kan ada perjanjian. Misalnya tanggal ini harus bayar sampai tanggal sekian. Kalau kada itu karena denda. Itu kan biasa aja itu kada Bapak. Artinya sama kita perjanjian misalnya belanja jatah pian ini apa namanya bayarnya ini kredit lah bahasanya itu. Bayarnya ini bila melewati tanggal ini kada boleh. Berarti itu. Oh, berarti kada riba di bank tuh Guru lah karena perjanjian tuh gugur ya kalau. Oh, kalau bank itu bukan perjanjian, dia itu memang kita tuh bayarnya berlebih dari awal. Kalau bank kan dasar berlebih dari awal, kita berhutang 500.000, dia itu berlebih 550 misalnya. Itu tetap riba. Eh, Beda dengan denda tadi itu. Denda kan beda. Oh, Paham lah jadi ya? seolah-olah kita nih nuker banyu misalkan 100.000 tuh dasar 100.000 juga ya kalau dapat. 100.000, cuma bila lebih kan di dendanya. Tapi bila kita lambat bayar di situ denda ya kalau. Denda. Kalau di bank beda. Kita dari awal tanda tangan memang kita harus bayar. Artinya bila berhutang 500, bayarnya 550. Walaupun sesen misalnya lebihnya dari perjanjian itu, maka hukumnya tetap riba namanya. Ada juga gure yang tuh ulun mendengar apabila kita berhutang misalkan baras selitar aja kita bayari selitar lebih jatuh riba juga aja. Iya, Kenapa? riba. Kalau ada kadayadan biadin riba hukumnya walaupun berhadapan. Dia harus sama timbangannya. Harus sama. Kalau beras itu malah berat, harus sama bijiannya bahasanya tuh. Wah. Tapi kalau ditimbang harus sama timbangannya. Harus sama timbangannya. Kalau lebihnya itu sedikit riba hukumnya. Makanya bilanya berhurupan beras itu harus kita itu berilaan. Karena kada tahu bisa kada sama timbangannya. Ayo sudah gure jam 6 sadang dah kita. Ya Ini kalau ulun hendak ke majelis juga nah. Menjelaskan lagi tadi sebutin lagi nah lawan dat siapa nih? ulun turun bedahulu guru lah Nggih. kita rela ulun makasih banyak. Sama-sama. Ini kayaknya main Muhammad Nur Nagara. main lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila pian itu menjama kurang lebih sekitar 5 km aja sampai ke rumah, bolehkah masih menjama? Boleh. Asalkan jangan masuk batas kampung pian masih. Apabila masuk batas kampung pian tuh kada boleh lagi pian menjama. Seperti itu lah. Nggih sampai sini aja. Ulun hendak ke majelis dulu. Nanti kalau pian ikut majelis yang ini, akun yang MT Nurul Mustafa yang di atas. Nggih habis maghrib sejam lagi kalau waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha, minta halal.